Isu yang keempat adalah hukum alat musik. Hukmu alatil lahwi. Hukum alatul malahi. Alatul malahi di sini disebutkan alatul lahwi yuradu bihal alatul madrubatu. Alatul malahi yang dimaksud adalah alat bunyi-bunyian, alat musik, gitu ya. Itu alat musik tidak hanya yang dipukul ya, tapi juga yang tidak dipukul, semisal gitar, biola. Ini yang dimaksud seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah isu tentang apa sih hukum alat musik. Nah, ini jadi bukan sedang bahas hukum nyanyi ya. Hukum nyanyi lebih ringan daripada hukum alat musik. Hukum nyanyi lebih ringan, nyanyi tanpa alat musik itu sudah tidak dibahas lah. Yang dibahas ini sekarang yang lebih pelik yaitu apa, hukum alat musik. Gimana nih? Ntar kita mendengar ada ulama mengklaim ijma haram itu. Itu yang dimaksud haramnya ini alat musik tertentu ya, bukan semua alat musik. Bukan semua alat musik, karena jelas bahwa alat musik seperti rebana dibolehkan. Walaupun ada ulama yang mengkhususkan di momen-momen tertentu. Tapi secara garis besar alat musik perkusi boleh. Jadi klaim ijma haramnya alat musik oleh sebagian ulama, klaim, saya bilang klaim, karena nanti akan kita buktikan betul tidak ulama ijma nih bahwa haram alat musik yang non perkusi. Ini terbatas pada yang non perkusi ya. Misal gitar, ada ulama mengklaim haram gitar, ada ulama mengklaim haram seruling. Nah, kita lihat nanti. Klaim ini ijma haramnya ya. Oke, kita lihat. Wa hukmuha yaduru ma'allatiha. Lagi-lagi majelis tadi mengatakan hukumnya tergantung lah. Dia mu'allalah. Dia tergantung faktor-faktor. Jadi mengatakan haram, mubah dan seterusnya mutlak-mutlakan tidak bisa menurut majelis tarjih. Gimana? Wahya ala salah aqsam, ada 3 kemungkinan. Ismun yajlibul fadilata kama yudrabu litasji'il junudi indal harbi. Di sini tasjih pakai alif lam, litasji'il junudi. Ini problematik memang ya, problematik secara nahwu. Mungkin salah ketik, mungkin salah ketik. Karena idhofah seperti ini hanya boleh dia mudhof pakai alif lam kalau dia sifat wasf ya. Isim fa'il, isim maf'ul atau sifah musyabbahah. Adapun masdar seperti maka seharusnya tidak pakai alif. Tapi mungkin salah ketik. Litasji'il junudi indal harbi fa hukmuhu sunnah. Di slide berapa itu ya? Di slide 19, halaman 280. Hukum yang pertama adalah menarik pada semangat hal-hal yang utama seperti menyemangati pasukan di medan peperangan. Demikian teksnya. Kepada keberanian di medan peperangan. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi pakai alat musik ya, seruling, gitar. Tapi untuk menyemangati kebaikan, ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Misalnya menyemangati apa? Menyemangati Munas. Menyemangati Munas bikin mars. Gimana hukumnya? Berarti hukumnya sunnah karena menyemangati kebaikan. Ada acara musda, acara muscap, ada acara apa? Kemudian menyanyikan mars Muhammadiyah, ada alat musiknya. Maka hukumnya apa? Karena ini menyemangati kebaikan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wa qismun yudrabu lillahwi faqat. Kategori kedua untuk main-main belaka, hiburan aja. Tak ada manfaatnya. La yajlibu syai'an minal fadilati wala radhila. Dia tidak mendatangkan kemanfaatan, juga tidak mendatangkan keburukan. Jadi juga liriknya juga lirik-lirik yang netral, bukan lirik yang mengajak kepada, mohon maaf, misalnya pacaran yang negatif, atau misalnya ya, hal-hal yang jelas kemusyrikan. Nah, ini selama tidak ya netral, jadi liriknya netral, maka yang seperti ini gimana hukumnya? Hukmuhu makruh. Ini main alat musiknya makruh. Main alat musiknya makruh. Jadi kalau dia netral hukumnya makruh. Ini misalnya main alat musik nih. Tapi ya nggak ada untuk sisi positifnya, cuma main-main aja. Juga nggak ada negatifnya. Maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi main gitar, tapi gejreng-gejreng aja, tidak untuk menyemangati musda, tidak untuk menyemangati sholat, tidak untuk menyemangati sedekah, enggak. Tapi juga tidak ngajak ciuman ya, bukan mahram, tidak mensifati aurat perempuan atau aurat laki-laki. Yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Kok makruh? Kenapa makruh nih? Gejreng-gejreng itu makruh kenapa nih? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Karena Nabi sabda termasuk kebaikan Islamnya seorang. Ustaz, mohon maaf dikondisikan Ustaz Zuhair, mohon maaf Ustaz Zuhair, dikondisikan kalau ada yang nyalahkan soundnya, nyalakan mati langsung gitu, mati. Mungkin saya di-co-hostkan agar kalau mute all itu nggak kena. Terima kasih. Nah, jadi Pak siapa nih, Pak Syairofi, Pak
dan seterusnya. Ini mungkin bisa dimatikan dulu, khawatir ada suara masuk yang protes tadi. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Kita lanjut lagi ya. Jadi dalilnya makruh adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seorang meninggalkan hal yang tak berfaedah. Gejreng-gejreng, serulingan, main alat musik, tapi tidak mengajak pada kebaikan, tidak juga mengajak pada keburukan, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, waqismun yajlibul ma'siyata. Kategori ketiga, bukan nyanyi, main alat musik tapi mengajak kepada kemaksiatan, seperti musiknya isinya tentang pacaran yang kita lah, pacaran yang haram, kemudian mengajak kepada kemusyrikan, menjelek-jelekan Islam. Ini maka mengajak pada kemaksiatan, hukumnya apa? Fa hukmuhu haram, hukumnya haram. Jadi kita ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, alat musiknya mengajak kepada apa? Kepada kebaikan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya bukan hanya mubah, tapi sunnah. Kemudian yang kedua, tidak mengajak kepada kebaikan, juga tidak mengajak pada keburukan, maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, mengajak kepada kemaksiatan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Oke, demikian. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan ada ulama nih mengklaim haram alat musik nih. Maksudnya alat musik macam gitar. Maka di sini kita timbang klaim ijma'nya sebenarnya tidak akurat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di slide nomor 21, saya tampilkan di sini, mengatakan wa ammal alatu fasayatil kalamu ala ikhtilafil ulama'i fiha. Maka adapun alat-alat musik maka ada ikhtilaf ulama di dalamnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad haka qaumunil ijma' ala tahrimiha. Sebagian ulama ada yang mengklaim ijma' bahwa itu haram. Ada yang mengklaim. Jadi saking banyaknya ulama yang mengatakan haram, sampai ada yang bilang ijma'. Dan memang harus diakui, 4 mazhab nih, mainstreamnya, pendapat resmi 4 mazhab nih haram. Alat musik macam gitar, seruling itu haram menurut 4 mazhab. Harus kita akui juga. Dan kita hormati dan kita hargai, tidak kita katakan itu. Tapi ini, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Enggak juga, mereka bicara itu ada dalilnya. Tapi dalilnya tidak rajih menurut Muhammadiyah. Dalilnya tidak, sisi istidlalnya tidak akurat. Wahaka badum aksah. Ada sebagian ulama mengklaim ijma boleh. Ada, tapi keduanya tidak tepat. Ijma boleh, ijma haram tidak tepat. Yang benar ulama beda pandangan. Oke, next slide. Di slide 23 saya tampilkan klaim ijma'nya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 974. Beliau mengatakan 974 Hijriah, al-autar wal ma'azif katun buri wal udi was sanji, dan seterusnya. Beliau sebutkan alat musik gitar, semacamnya, dan banyak nih. Oke, minal alatil masyhurati inda ahli lahwi was safahati wal fusuqi hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ini semua haram tanpa ada perbedaan ulama, kata beliau begitu. Wa man haka fiha khilafan faqad ghalid. Siapa yang bilang ada ikhtilaf ulama, kelirulah dia. Au ghalaba alaihi hawa, atau dia mengikuti hawa nafsu. Hatta sommahu wa amah, sehingga terbutakan, tertulikan. Waduh, Masya Allah. Wa mana'ahu hudahu wa zala bihi an sunani taqwahu. Dia telah terhalang dari hidayah dan tergelincir dari sunnah-sunnah ketakwaan. Kemudian disebutkan yang hikayat ijma siapa saja. Tapi klaim ijma ini kurang akurat. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan enggak ijma. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan enggak ijma. Yang bilang haram tuh bilang ijma itu kurang tepat. Imam Asy-Syaukani juga seperti itu. Dan jelas Imam Ibnu Hazm dan Al-Muhalla mengatakan boleh. Jelas pula Imam Al-Ghazali mengatakan boleh. Jelas pula ulama-ulama Madinah dari kalangan sahabat itu melakukan main alat musik, betul mereka. Alat musik yang diperselisihkan ulama nih. Jadi tidak tepat jelas. Maka di sini Imam Asy-Syaukani di slide nomor 4 mengatakan dhahaba ahlul Madinah, ulama-ulama Madinah di kalangan sahabat dan tabi'in, wa man wafaqahum min ulama'i dhahir, dan juga ulama dhahiriyah, wa jama'atun minas sufi, ulama sufi, ila tarkhisi fi sama'i walau ma'al udi wal yara'i. Boleh mendengarkan nyanyian meskipun ada alat musiknya. Alat musiknya gitar, seruling semisal. Kemudian beliau sebutkan ulama-ulama saja membolehkan. Kata beliau, qala al-mujawizun, ulama yang membolehkan, termasuk Muhammadiyah berarti, mengambil, merajihkan pendapat ini, mengatakan innahu laisa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih wala fi ma'qulihi ma min al-qiyas wal istidlali ma yaqtadi tahrima mujarrad sama'il aswati thayyibati al-mawzunati ma'alatin min alati lahwi.
tidak ada dalil tegas di Al-Quran, tidak pula di Sunnah, tidak pula di Qiyas yang mengatakan bahwa tidak boleh mendengarkan suara yang indah beserta alat musiknya. Jadi itu dalilnya jadi istishabul asal, bara'atul al-bara'atul asliyah, hukum asal segala sesuatu boleh. Apalagi kalau tadi kita timbang dengan timbangan maslahat, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syatibi bahwa hukum-hukum non ibadah itu pada dasarnya kembali pada maslahat dan mudarat. Selama tidak ada nas. Kemudian beliau bawakan juga dalil, apa sih dalilnya yang mengharamkan? Yang mengharamkan dalil misalnya la yakununna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan menghalalkan, maaf, perzinaan. Akan ada umat Islam atau umatku, kata Nabi, yang menghalalkan perzinaan, kemudian alat harir itu sutra, kemudian khamr dan juga ma'azif, alat musik. Nah, maka di sini menghalalkan berarti memang aslinya haram. Maka ketika menghalalkan berarti salah, berarti aslinya haram. Itu sisi pendalam. Tapi hadis riwayat Bukhari riwayatnya, ini hadisnya dikritisi para ulama. Ya, jadi betul secara umum hadis Bukhari Muslim ini ittafaqatil ummatu ala qubulihima, sepakatlah umat menerimanya, tapi tetap ada item-item tertentu yang dia mahalun nazar, yang dia perlu diperhatikan lagi. Tapi tidak kita kemudian meremehkan Imam Bukhari, tidak. Imam Bukhari, Masya Allah, luar biasa perjuangan beliau. Tidak pula kita kemudian hinakan atau remehkan beliau, kita hargai beliau. Tapi tetap beberapa hadis ini dikritisi pun oleh ulama-ulama sezaman atau setelah Imam Bukhari. Di antaranya misalnya kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau ini, hadisnya ini ada inqita' di situ. Hadisnya ini kemudian juga dikritisi oleh sebagian ulama hadis seperti Imam Ibnu Hazm, muttarib hadisnya. Oke, ini cukup panjang mungkin tak saya ini kan, tapi kata andai hadisnya bisa dipakai, andai hadisnya tidak bermasalah secara isnad, tetap saja di sini ma'azif itu masih muhtamal. Apa maksudnya ma'azif? Ya, ma'azif yang gimana? Malahan Imam Asy-Syaukani bilang itu baru haram itu kalau dia gabungkan empat hal tadi. Nah, kalau dia menghalalkan 4 hal tadi, menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi pria, menghalalkan homer, menghalalkan juga sekaligus di saat yang sama alat-alat musik, barulah dia kena ancaman hadis ini. Adapun kalau hanya alat musik saja tidak. Beliau kemudian sebutkan bahwa dalalatul iqtiran itu lemah. Dalalatul iqtiran lemah. Buktinya apa? Ya, kalau Allah dan Rasulullah mengkritisi satu rangkaian perbuatan, itu apakah juga berarti haram per itemnya ataukah kalau semua digabung? Enggak, belum tentu semuanya per item-itemnya ini haram. Kalau digabung baru haram. Kata beliau di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuduhu fagullu tsumma jahima sallu, tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin." Di sini Allah menghukum neraka orang yang tidak beriman dan tidak memotivasi ngasih makan miskin. Kata beliau, wala syakka anna tarkal hadhi 'ala ta'amil miskin la yujibu 'ala infiradihi dzalikal wa'idah syadid. Bahwa tak diragukan lagi, sekadar tidak memotivasi mengasih makan orang miskin, tak kemudian otomatis langsung kekal di neraka, kecuali kalau tak beriman. Walaysa aidan bimuharram, bahkan menurut Imam Syaukani itu tidaklah haram. Kalau lihat intinya bahwa hukum alat musik dirinci dengan 3 rincian. Tapi ini ingat pendapat minoritas yang dirojikan ulama-ulama dan dirojikan juga oleh majelis tarjih. Nah, ketika kasusnya ternyata majelis tarjih mengambil pendapat minoritas, maka termasuk kebijaksanaan warga persyarikatan adalah menghargai yang berbeda pendapat. Jangankan kalau kita ngambil pendapat minoritas, kita ngambil pendapat mayoritas pun, kita harus toleran terhadap yang mengambil pendapat minoritas. Apalagi kalau yang terjadi sebaliknya. Karena itu kita kemudian tidak tergesa-gesa. Ada teman kita nih, apa kamu nih mengharamkan alat musik, kamu ekstrim. Enggak gitu juga. Tidak ekstrim, bahkan mainstream. Bukan ekstrim, tapi apa? Justru itu mainstream. Kita yang justru minoritas. Tapi kita merojikan pendapat dengan dalil, pun mereka merojikan pendapat dengan dalil, maka saling menghormati, dan termasuk satu dari 16 pokok manhaj tarjih adalah menghargai perbedaan.